Wah, ini tuh jarang banget sih di bulan atau musim winter gini. Kayak cuacanya cerah tuh. Karena semingguan kemarin tuh bener-bener snowing, snow menumpuk di jalan. Tapi ya ngelihat sunset yang kayak cerah gini dengan langit yang sangat-sangat biru. Tidak ada awan sama sekali. Itu tuh apa ya, salah satu hal yang aku senang banget di Berlin gitu. Dan ya dengan construction dan apa ya, kayak urban, kadang-kadang tidak terlalu nyaman, tapi ya biasanya kalau udah malam-malam sunset, terus apalagi kalau cuacanya nggak berawan gitu, itu sangat-sangat bagus sih, aku sangat senang. Di Sabtu berpikir kali ini aku pengen coba sharing aja ke teman-teman makanan, salah satu makanan yang terkenal banget di Berlin. Itu tuh namanya doner, kebab doner. Aku udah di sini udah pesen gitu ya, kayak semacam grab food-nya sini. Dan ya, mari kita langsung buka aja. Ini by the way pertama kali aku ngelakuin food review. Jadi nanti aku minta tolong kalau misalnya ada masukan atau gimana gitu ya pas aku nge-review. Jadi aku sebenarnya pengen sharing makanan yang dia tuh unik banget. Ini kayaknya makanannya asalnya tuh dari Turki sebenarnya. Doner, kebab gitu-gitu. Kan di Berlin itu banyak banget makanan-makanan Middle Eastern, terutama dari Turki, Lebanon, dan itu banyak peminatnya di sini gitu. Banyak mungkin karena banyak warga-warga sini tuh yang dari Timur Tengah, terutama dari dua itu, Turki dan Lebanon. Jadi without further ado, kita langsung aja coba si donernya ini. Kita coba ya. Jadi sebenarnya aku tuh beli paket. Jadi mereka itu ada paket menu gitu. Nah, caranya aku biasa, ini mereka ngasih tisu. Nanti mungkin aku coba kasih screenshotnya kali ya. Kayak biasanya kan reviewer makanan tuh ngasih screenshotan di Gojeknya gitu. Nah, Gojeknya di sini itu tuh ada banyak ya, karena Gojek nggak ada di Berlin, adanya itu antara Uber Eats atau ada banyak sih sebenarnya, ada Uber Eats, Wolt, yang aku pakai ini Livrando namanya. Jadi aku pakai Livrando untuk food delivery-nya. Dan mereka itu nama store-nya tuh Hachibaba, salah satu yang favorit banget aku banget gitu. Nah, di paketnya ini kita tuh dapat kentang, ini di sini kentang. Ini kelihatan ya, kelihatan harusnya. Kentang, terus dapat doner, terus dapat Coke, dapat Coca-Cola lah. Tapi Coca-Colanya ini kayak Coca-Cola khas Turki gitu, namanya Cola Turka. Turki, ya ada tulisannya lah di sini. 330 ml cukup. Jadi memang kombinasi paling enak tuh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, doner itu kayak kebab gitu, tapi dia lebih pack, lebih full lagi gitu. Jadi kayak sandwich gitu sebenarnya. Oke. Biasanya aku buka dulu, aku layout semuanya ya biar teman-teman ngeliat gitu. Nah, yang pertama tuh ini tuh ada kentang goreng French fries gitu. Dan ini kentangnya mereka tuh enak banget. Entah kenapa kayak kentang McD, tapi apa ya, rasanya tuh asin, gurih, tapi kentangnya nggak terlalu crispy, gimana gitu, enak aja nih. Wow. The best. The best ya. Top market top. Oke, ini kentangnya sebanyak ini. Ini tanganku. Ini kentangnya segini guys. Ini tanganku by the way. Jadi cukup banyak. Next, kita main dish-nya. Ini side dish-nya. Main dish-nya adalah donernya, Ben. Gila. Wah. Oke, ini udah ada selip-selipan dagingnya, guys. Oh, by the way, aku tuh sebenarnya akhir-akhir ini, nanti aku cerita deh. Jadi, akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget nonton food reviewer, tapi dari
Indonesia, food reviewer Indonesia. Dan salah satu favorit aku, YouTuber favorit food reviewer atau food vlogger aku, namanya itu Teh Shanti, istrinya Denny Cagur. Mungkin karena aku juga suka bakso, tiap kali aku tuh selalu nungguin, aku subscribe terus aku nyalain belnya, notification-nya, buat nungguin Teh Shanti lagi nge-review bakso mana nih gitu. Itu enak banget. Oke, nanti aku akan cerita lebih lanjut setelah aku introduce si donernya ya. Nah, ini kentang, enak banget. Nah, ini dia donernya, namanya Hachibaba. Jadi isinya sih sebenarnya kayak kebab gitu ya. Daging iris-iris gitu. Aku keluarin dulu dari kertasnya. Ini dia isinya, guys. Kelihatan nggak ya isinya? Tuh, banyak banget. Isinya ada saus, ada sayur, dan ada daging sebanyak ini. Semoga kalian lihat ya. Sayurnya tuh sayur fresh gitu, tomatnya fresh. Di sini namanya tuh road kol, jadi kol merah. Sama ini selada kali ya, cabbage. Apa tuh? Selada kayaknya. Terus bisa pilih saus. Ada 3 pilihan saus: garlic sauce, herb sauce, sama spicy sauce. Aku nggak terlalu suka yang herb sauce. Aku selalu garlic atau enggak spicy gitu. Dan ini dan ini dibalut, isinya ini tuh dibalut dengan roti khas di Turki sana gitu. Jadi enak banget. Nah, jadi makan ini itu tuh emang messy, jadi berantakan. Itu kenapa di awal, mungkin buat teman-teman yang mau doner juga, suka makan doner, itu memang harus di layout gini gitu, supaya makanan-makanan yang nanti kita makan sebanyak ini, ketika dia jatuh ke sini dia nggak kita masih bisa makan gitu, biar nggak kebuang. Jadi gitu aja sih gue. Aku mulai makan. Terus nanti aku mau cerita soal food vlogger yang bikin aku kepikiran, which is Teh Shanti. Tapi aku sambil makan ya. Oke, let's go. Biasanya aku makan ini pakai sriracha. Itu bikin enak banget. Atau enggak sambal ABC biasa. Itu juga enak. Oke. Waktu berpikir kali ini tuh, selain ini, ngebahas ini udah 7 menit sendiri. Aku tuh pengen cerita soal food reviewer. Itu kan banyak banget ya di Indonesia, terutama food vlogger di Indonesia. By the way, aku cinta semua mereka. Aku cinta mereka semua. Aku suka nonton konten-konten mereka. Kalau misalnya teman-teman tahu home YouTube aku tuh, kayaknya 80% tuh isinya food reviewer. I love all of them. Tapi dari semua food reviewer atau food vlogger itu, favoritku entah kenapa channelnya Teh Shanti. Mungkin teman-teman bisa langsung ke channel, tapi aku mau jelasin kenapa aku suka banget kontennya Teh Shanti. Mungkin agak sedikit ASMR ya karena ada mic-nya, tapi aku nggak tahu sih. Nanti aku mungkin taunya pas di post edit. Oke. Ngomong-ngomong soal Teh Shanti. Jadi suatu hari itu tuh aku entah kenapa malam-malam itu kepikiran soal makanan Indonesia. Aku kayaknya mau pesan makanan Indonesia, tapi aku kepikiran soal makanan Indonesia yang nggak pernah aku cobain di sini, which is bakso. Karena aku nyari, oh ya, by the way makanan-makanan Indonesia di sini tuh mahal-mahal. Jadi untuk kayak mensugesti gitu, aku nonton food reviewer. Akhirnya nyari bakso. Video yang pertama muncul tuh videonya Teh Shanti. Aku nonton, terus aku kayak, wow. The way dia mengintroduce gerobak baksonya, atau mungkin kadang-kadang biasanya warung baksonya, itu jelas aku jadi tahu pakai daging apa, terus
karakter bakso yang seperti apa yang enak. Karena kayaknya Teh Shanty tuh punya specialty di situ gitu. Punya kayak, entah kenapa kalau misalnya kita minta rekomendasi soal bakso atau nanya-nanya soal bakso, entah kenapa aku tuh pengen nanya ke dia gitu. Because I kind of believe she's the expert. If there's like a certification untuk bakso expert, I think should be qualified langsung immediately gitu. Nah, aku nonton banyak. Terus kayak Oke. Belum lanjut ke Teh Shanty, aku belum ngasih tahu teman-teman karakter rasanya gimana. Jadi karakter rasa donor tuh asam, gurih, manis. Tapi ini lebih ke savory dish sebenarnya. Asin gurih gitu. Ketimbang manis. Tapi ada rasa asam-asamnya juga. Kayaknya asamnya tuh datang dari red call-nya ini. Dari red call-nya ini. Yang merah ini loh. Ini call. Wow. Ini terlalu enak. Ini terlalu enak. Balik ke Teh Shanty. Tadi ngomongin soal sertifikasi gitu. Aku kayak pas nonton videonya dia tuh kayak wow. Beliau sangat-sangat expert dan aku percaya bahwa kalau aku minta rekomendasi soal bakso atau warung bakso mana yang menurut Teh Shanty paling enak, aku akan believe her recommendations pasti. All the time. Nah, ketika dia, sorry agak ngecap ya, pengen ngomong, the way dia mengintroduce warung bakso atau tempat baksonya itu tuh entah kenapa beda dari food vlogger lainnya yang aku rasa gitu. Kayak apa ya? Mungkin ada informasi-informasi yang Teh Shanty tahu dan Teh Shanty share, dan itu nggak aku temuin di food vlogger lainnya gitu. Nah, si Teh Shanty-nya akhirnya masuk gitu, interview biasanya gitu kan. Intro kitchen segala macam, ngecek apa segala. Akhirnya mulai mesen. Ini biasa flow atau pattern dari videonya Teh Shanty. Bentar ya, ada lagi. Dan ini menurut aku yang kenapa bikin aku tertarik banget sama videonya, dan aku bilang salah satu food reviewer favorit aku. Dan I think one of the best. In the game. Terus habis itu setelah itu dia pesan makanan. Usually bakso. Kalau misalnya di warung bakso itu signature dish-nya adalah baksonya, dia pesan baksonya and then maybe some side dish di samping. Habis itu dia bakal nyobain main dish-nya, which is baksonya, tanpa apapun, tanpa racikan apapun. Keyword yang sering banget aku dengar dari itu adalah misdasem. Apa ya, amis atau manis, pedas, asam. Dan ketika aku lihat racikannya, aku langsung bisa memvisualisasikan gitu. Rasa racikannya tuh kayak pasti kayak enak banget gitu. Oke. Dan jadi ngunyah terus ya. Oke. Ini nggak akan agak lama sih, tapi whatever man. Wow. Oke. Terus setelah dia makan tanpa racikan apapun, dia ngasih komentar yang kadang-kadang food vlogger lain tuh apa ya, nge-state hal yang aku udah tahu gitu. Maksudnya
bukan aku udah tahu, tapi aku susah memvisualisasikannya. Sedangkan teh Santi itu straight to the point. Oh ini rasanya ini, rasanya ini, rasanya ini, rasanya ini. Jadi aku bisa, oh maksudnya teh Santi ini rasanya, maksudnya teh Santi ini rasanya. Tapi food vloggernya misalnya kayak, wah ini ada keju di dalamnya, ini ngeju banget. Ngeju banget tuh gimana ya maksudnya? Ya kan keju, rasanya keju. Ngeju banget tuh apakah tone dari kejunya yang tinggi banget? Atau karena komposisi kejunya di dalam dish itu lebih banyak sehingga tone-nya naik, rasanya ngeju banget? Atau rasa kejunya tuh sangat-sangat enak gitu. Ini menurut aku yang membedakan teh Santi dari food vlogger lainnya. Ini bisa gitu ngasih visualisasi yang apa ya, gampang dan mudah kita mengerti gitu. By the way ini donor gila, enak banget. Ada bawang bombaynya juga, baconnya itu jadi fresh banget. Wow. Ini sebenarnya ngobrol ngalor ngidul aja guys. Teman-teman, aku introduce-nya. Mungkin kayaknya bikin food series gitu oke juga ya. Tapi itu, teh Santi menurutku salah satu the best food vlogger, food reviewer di Indonesia. My opinion. Oh ya guys, mungkin sebelum aku wrap up videonya, dia jatuh-jatuh. Tapi karena aku udah bikin layout kayak gini, yang jatuh-jatuh ini masih bisa aku makan. Mungkin last topik kali ya. Jadi kemarin atau 2 hari yang lalu, aku tuh mau nyoba medium baru dimana aku bisa share video. Terus aku tuh punya TikTok kan, tapi di TikTok itu aku ngebahas sedikit. Aku lebih ngebahas soal UX gitu kebanyakan. Tahun lalu. Nah, aku tuh pengen coba banget YouTube Shorts. Cuman, aku tuh nggak punya waktu untuk nge-transform long form kontenku ini jadi short form konten. Sampai suatu saat aku inget ada seorang konten kreator yang ngebuat kayak semacam tutorial untuk mempercepat proses long form ke short form gitu. Dan akhirnya aku nemu toolsnya, namanya Opus Clip. Teman-teman harus pakai juga buat teman-teman yang konten kreator yang long form terus mau nyobain pakai AI tools namanya Opus Clip. Aku tuh udah sampai mikir, hire editor kayaknya mahal deh, kayaknya belum cukup uangnya. Tapi aku pengen bikin ngepost juga di shorts gitu, YouTube Shorts, gimana caranya? Kebetulan ada Opus Clip nih, Opus Clip AI segala macam, aku coba langsung subscribe. Aku coba, dia langsung ngeklip 16 potongan dan dia scoring juga berdasarkan semuanya, hook apa gitu. Aku kayak what? AI udah bisa sejago ini. Terus akhirnya aku kayak ini terlalu advance gitu. Kayaknya terlalu jauh deh. Gitu. Dan ya itu aja sih teman-teman introduction dari video ini. Dan ya mungkin kayaknya aku akan buka ini sebagai penutup. Segitu aja sih teman-teman, introduce cuisine, salah satu Berlin cuisine, Medoner. Dan sampai jumpa di episode Sabtu Berpikir selanjutnya. See ya. Oh yeah.